Ya, sementara itu pemirsa di Balikpapan, Kalimantan Timur, balita berusia 4 tahun tewas setelah terseret mobil sejauh 600 meter. Aksi kejar-kejaran Satreskrim Polres Kota Balikpapan dengan pengendara yang diduga pelaku pencurian kendaraan memakan korban jiwa. Wahyu, pengemudi mobil berwarna putih KT 1494 VF, menabrak pengendara motor di simpang jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan. Motor yang ditabrak terpental berikut 3 penumpangnya yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang masih balita. Namun malang, bocah yang masih berusia 4 tahun itu terseret mobil pelaku. Setelah terseret sejauh 600 meter, tubuh bocah itu terlepas namun mobil masih melaju dengan kencang. Mobil dapat dihentikan di kawasan Lamaru, Balikpapan Timur. Pelaku pun dapat ditangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan masa. Dari TL Beler menuju ke MT Haryono, kemudian tiba-tiba menekuk ke BDS. Nah, di TL BDS ini ada kendaraan roda 2 yang berboncengan bapak ibu serta anaknya, sehingga tertabraklah oleh mobil Daihatsu Xenia yang memang merupakan diduga adalah curanmor, karena memang dilakukan pembuntutan oleh pihak Reskrim Polresta Balikpapan. Kemarin tuh mau ngindarin bis dari depan, Pak. Nggak tahu-tahu ada ya itu yang korban itu, Pak. Itu ngerasa nggak ada orang di bawah mobil itu? Nggak ngerasa, Pak. Tahunya cuma ngerasa nabrak motor begitu aja. Saya langsung jalan, tahu-tahu dari depan ada orang ngode-ngode, tapi saya maksudnya nggak tahu apa kondisinya, Pak. Nggak lihat itu kalau ada korban yang MD, Pak. Selain motor yang di situ ada lagi nggak motor ditabrak yang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Terus kenapa lari terus? Ya karena saya bawa anak istri, saya takut panik juga, Pak. Sementara itu, bocah malang yang terseret dibawa ke rumah sakit Siloam, namun dinyatakan meninggal dunia pada sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui kronologi tabrak lari yang mengakibatkan seorang bocah 4 tahun terseret hingga tewas, sudah bersama dengan kami Kompol Ropiani selaku Kasat Lantas Polresta Balikpapan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ya. Bapak, apakah kalau dilihat, ya selamat pagi, Bu. Ya, Ibu, ini Selamat pagi, Mbak. Ibu, ini kalau dilihat, apakah pelaku ini merupakan curanmor atau seperti apa, Bu? Jadi benar, untuk pelaku sudah kita BAP bahwa dari keterangan pelaku dia sudah melakukan curanmor. Gitu. Nanti akan dilakukan pengembangan penyidikan oleh Satreskrim, karena kita sudah koordinasi juga oleh Satreskrim, akan dilakukan pengembangan untuk curanmornya. Baik, Ibu, untuk korban sendiri saat ini keluarganya seperti apa, Bu, kondisinya? Jadi kemarin saya juga sempat ke kediaman duka, ke rumah korban yang ada di BDS 2. Kebetulan saya langsung menemuin orang tuanya, ayah dan ibunya. Kalau korban yang anak kecil yang umur 4 tahun itu meninggal dunia sudah dimakamkan kemarin pagi. Kemudian kalau ibunya itu sama bapaknya, kalau bapaknya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ibunya saja kemarin memang ada luka lecet, luka ringan. Namun demikian ibunya dalam keadaan kondisi yang sehat karena bisa mengantarkan almarhum anaknya ke PMP, kata Mamekan. Ibu, ini kalau dilihat dari video mungkin ya yang saat ini sedang tayang begitu, nampaknya ini jaraknya cukup jauh begitu ya, Bu. Ini berapa meter, Bu, kira-kira terseretnya? Jadi dari TLBDS di situ tersangka ini menggunakan Daihatsu Xenia ke kanan mengarah ke BDS. Nah, di TLBDS itu memang kendaraan roda 2 ini, Supra ini berhenti memang karena di traffic light.
dalam kondisi menunggu untuk lampu hijau. Nah, ternyata Daihatsu Xenia ini langsung menyenggol, menabrak kendaraan Supra ini. Nah, orang tuanya, bapaknya tidak apa-apa, ibunya luka lecet, arah di kanan, kemudian anaknya ini yang jatuhnya di sebelah kiri masuk ke kolong kendaraan Daihatsu Xenia, sehingga terbawa sampai dengan kurang lebih 600 meter di depannya Universitas Mulia, agak tanjakan itu. Korban ini, anak umur 4 tahun ini terlepas dari kendaraan Daihatsu Xenia. Nah, disitulah diketahui bahwa korban, ternyata terdapat korban lagi, kemudian kita temukan di situ kritis. Sampai di rumah sakit itu almarhum meninggal dunia. Baik, berarti cukup jauh ya Bu, 600 meter. Lalu Bu, apakah pelaku ini sudah dites urin Bu? Apakah mungkin ia mengkonsumsi narkoba atau dalam keadaan mabuk? Seperti apa Bu? Jadi kita sudah lakukan tes urin dan hasilnya memang negatif. Hasilnya negatif. Namun kita dari keterangan tersangka ini, kita sudah BAP, yang bersangkutan ini merasa dalam kondisi dan keadaannya panik. Seperti itu. Jadi tata cara mengemudinya ini dalam kondisi panik yang bisa membahayakan nyawa orang lain. Baik, Ibu tadi menyebutkan dalam kondisi panik. Panik dalam hal apa Bu? Apakah dalam hal pengejaran polisi atau seperti apa? Jadi memang kondisinya dia ini panik, merasa ada yang melakukan pengejaran. Namun demikian memang setelah terjadinya laka lantas, dia karena lari, akhirnya kita memang melakukan pengejaran. Jadi bergabung dengan Satlantas Polresta Balikpapan, kemudian dari Reskrim juga sama masyarakat. Dia lari cukup jauh sampai ke Lamaru. Jadi depan warung Padang di Lamaru itu baru kita bisa menangkap tersangka. Dengan gabungan tadi dan masyarakat yang open terhadap kejadian tersebut. Oke, Ibu, ini kalau dilihat Ibu gitu ya, dari hasil pemeriksaannya sendiri, ini pelaku sudah berapa kali melakukan pencurian Bu? Kalau untuk curanmor dari kita kemarin pengakuan dia sih sudah kurang lebih ada 3 kendaraan. Namun masih dalam tahap pengembangan penyidikan dari Reskrim, akan dikembangkan lagi apakah ada lagi nanti barang bukti curanmor yang didapati, nanti kita akan informasi lebih lanjut, Mbak. Oke, kalau mobil yang digunakan ketika menabrak itu merupakan mobil curian atau seperti apa informasinya Bu? Jadi mobil itu adalah dia rental. Di suatu rental namanya RC, kita sebutkan inisialnya ya Mbak ya. Kemudian dari pagi itu dia sudah membayar 400.000 kepada rental dengan niat dia akan membawa jalan-jalan istri dan anaknya. Seperti itu Mbak. Jadi mobil itu bukan mobil curian, juga bukan mobil dia, tapi memang mobil rental yang dia pinjam untuk 1 hari. Berarti ini mobil rental begitu ya Bu ya? Tapi untuk saat itu Bu, di jalan tersebut apakah ia kemudian menabrak pengendara lain? Untuk dari simpang Beler itu di Jalan MT Haryono, dia sudah bukan menabrak ya, menyerempet anggota saya yang jaga di TLBDS. Jadi hampir menyerempet sehingga anggota saya pun mengejar gitu, karena berlari kan tidak cukup untuk melakukan pengejaran, akhirnya anggota menggunakan kendaraan dan memberitahukan kepada anggota yang lain yang berdinas, yang bertugas di Jalan MT Haryono itu. Maka bersama-sama kita juga kontak Reskrim karena dapat informasi bahwa dia juga melakukan curanmor, makanya kami rame-rame untuk melakukan pengejaran sampai di Lamaru. Oke Bu, ini kalau dilihat curanmor kemudian yang dilakukan, terus juga tadi kan menabrak juga Bu, ini hukuman apa Bu yang kemudian nanti akan diberikan? Jadi memang hukuman yang diberikan ini kita menerapkan pasal 311 ya. Memang setiap orang yang dengan sengaja dengan caranya dia mengemudikan kendaraan dalam keadaan dan caranya bisa menyebabkan nyawa orang lain menghilang ya, nyawa orang lain hilang, kemudian bisa diterapkan juga subsidiar pasal 310. Di mana kalau 311 itu hukuman kurungnya itu 12 tahun, kemudian denda 24 juta. Kalau yang subsidiarnya 310 itu karena kelalaiannya itu hukuman kurungannya itu 6 tahun, dendanya 12 juta rupiah.
Baik, Ibu Ropiani, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi. Sehat selalu Bu dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap selalu diberikan ketabahan. Selamat pagi Bu. Amin.